Kontroversi putusan DKPP soal pencalonan Gibran Jakarta. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum KPU melanggar kode etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendapat berbagai tanggapan. Ada yang menilai putusan tersebut bisa menjadi dasar untuk menggugat pencalonan Gibran. Ada juga yang menilai putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap status pencalonan Gibran. Putusan DKPP nomor 88 PKE DKPP IX 2020 yang dibacakan pada Kamis 5/2/2024 menyatakan bahwa KPU telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena menerima pendaftaran Gibran sebelum mengubah peraturan KPU PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020. Putusan DKPP juga menyatakan bahwa KPU tidak melaksanakan tata kelola administrasi tahapan pemilu yang baik. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari dan peringatan keras kepada 6 anggota KPU lainnya, yaitu Oges Melas, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah DKPP menerima 4 pengaduan dari masyarakat terkait proses pendaftaran Gibran. Salah satu pengadu adalah Demas Brian Wicaksono, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia mengatakan bahwa dia menggugat KPU karena merasa tidak puas dengan proses pendaftaran Gibran yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menggugat KPU karena kami merasa tidak puas dengan proses pendaftaran Gibran yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami merasa ada ketidakadilan dan ketidaknetralan dari KPU dalam menangani pencalonan Gibran, kata Demas kepada Tempo, Senin, 6 Februari 2024. Demas mengatakan bahwa dia bersama dengan pengadu lainnya akan menindaklanjuti putusan DKPP dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) Jakarta. Dia berharap gugatan tersebut bisa membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kami akan menindaklanjuti putusan DKPP dengan mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta. Kami berharap gugatan tersebut bisa membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kami merasa bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena ada cacat prosedur dan administrasi, ujar Demas. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Dia menilai bahwa putusan DKPP tidak berpengaruh terhadap status pencalonan Gibran. Menurutnya, putusan DKPP hanya bersifat moral dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan DKPP itu hanya bersifat moral, tidak ada sanksi hukumnya. Jadi, tidak ada pengaruhnya terhadap status pencalonan Gibran. Kalau mau menggugat, harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, tidak bisa menggugat. Apalagi ini hanya asumsi saja bahwa Gibran melanggar protokol kesehatan. Tidak ada bukti yang jelas bahwa dia melanggar protokol kesehatan, ujar Refli Harun saat dihubungi Tempo, Senin, 6 Februari 2024. Refli Harun mengatakan bahwa putusan DKPP tidak bisa menjadi alat bukti untuk menggugat pencalonan Gibran di PT UN. Dia mengatakan bahwa PT UN hanya bisa menguji tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh KPU, bukan tindakan kode etik yang dilakukan oleh KPU. Putusan DKPP tidak bisa menjadi alat bukti untuk menggugat pencalonan Gibran di PT UN. PT UN hanya bisa menguji tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh KPU, bukan tindakan kode etik yang dilakukan oleh KPU. Tindakan kode etik itu hanya bisa diuji oleh DKPP sendiri, kata Refli Harun. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka sendiri mengaku tidak khawatir dengan putusan DKPP. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengikuti proses pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa dia siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Saya tidak khawatir dengan putusan DKPP. Saya sudah mengikuti proses pencalonan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya juga siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Saya yakin rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang pantas memimpin negara ini, kata Gibran saat dihubungi Tempo, Senin, 6 Februari 2024. Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Dia berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Pasangan ini diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDIP, Gerindra, PKB, P3,
Nasdem, Hanura, PKPI, dan Perindo. Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU menyelenggarakan serangkaian debat untuk mensosialisasikan gagasan dan adu argumentasi para kandidat. Debat pertama telah digelar pada 4 Februari 2024 dengan tema visi, misi, dan program kerja. Debat kedua akan digelar pada 18 Februari 2024 dengan tema ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya.